Hai girls, welcome back to Sunspec Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bordir. Bordir adalah hiasan sulaman yang dibuat dengan berbagai jenis teknik untuk memperindah serta mempercantik pakaian atau lulunan rumah tangga, baik yang dibuat oleh tangan maupun dengan bantuan mesin. Perlengkapan bordir yang pertama adalah mesin bordir. Mesin bordir adalah mesin khusus untuk membuat hiasan bordir. Proses pengerjaannya ada yang menggunakan kaki atau manual, yaitu mesin jahit biasa yang diubah menjadi mesin bordir. Lalu, ada yang menggunakan motor atau high speed. Ini adalah mesin yang dibuat khusus untuk membuat hiasan bordir. Nah, ini adalah gambar dari mesin bordir. Yang di sebelah kiri adalah mesin bordir manual, yaitu mesin jahit biasa yang telah diubah menjadi mesin bordir. Sementara yang di sebelah kanan adalah mesin bordir high speed, yaitu mesin yang dibuat khusus untuk membuat bordir. Kita akan belajar membuat hiasan bordir dengan mesin ini. Selanjutnya adalah alat pengukur. Alat pengukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur bahan atau letak motif yang akan dibuat pada saat membordir. Hal ini dilakukan agar hasil bordiran bagus dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Alat ini disebut dengan pita ukuran. Panjangnya 150 cm atau 60 inci dengan lebar 1-1,5 cm. Ini adalah gambar dari pita ukuran. Selanjutnya ada alat pembuat pola atau penggores. Alat ini adalah alat yang digunakan untuk membuat gambar atau desain sebelum membuat hiasan bordir. Terlebih dahulu kita harus membuat gambar atau desainnya sesuai yang kita inginkan. Membuat gambar atau desain biasanya dilakukan pada kertas minyak. Peralatan untuk membuat pola diantaranya adalah kertas minyak, penggaris, pensil, atau ballpoint. Yang selanjutnya ada alat pemotong. Alat pemotong adalah alat yang digunakan untuk memotong kain atau bahan pada saat membordir. Alat pemotong yang digunakan adalah gunting kertas, gunting kain, dan gunting bordir. Ini adalah gambar dari ketiga gunting yang akan digunakan. Gunting bahan untuk menggunting kain, gunting kertas untuk menggunting kertas atau pola, sedangkan gunting bordir adalah gunting yang digunakan untuk menggunting sisa benang pada hasil bordiran yang bentuk ujungnya sedikit melengkung agar tidak mengenai bahan utama sehingga hasilnya menjadi baik dan rapi. Selanjutnya adalah alat pemberi tanda. Alat pemberi tanda adalah alat yang digunakan untuk memindahkan motif atau gambar desain pada kain dan bahan. Alat pemberi tanda ini yaitu kapur jahit, kertas karbon, pensil tumpul atau ballpoint kosong, dan plastik bening. Selanjutnya alat perlengkapan membordir. Alat perlengkapan membordir adalah alat yang digunakan untuk membuat hiasan bordir, yaitu jarum mesin bordir, jarum pentul, pendedel, dan ram atau pemidangan. Ini adalah gambar jarum mesin bordir dan jarum pentul. Jarum mesin bordir adalah jarum khusus yang digunakan untuk mesin bordir. Ukuran jarum yang biasa digunakan adalah nomor 9 atau 11. Sedangkan jarum pentul biasanya digunakan untuk menyemat bahan dan motif agar tidak bergerak pada saat memindahkan motif. Pendedel atau biasa disebut pembuka jahitan digunakan untuk membuka bordiran yang salah, sementara ram atau pemidangan digunakan untuk mengencangkan bahan atau kain agar kain tidak berkerut dan rata ketika dibordir, serta alat bantu untuk menggerakkan kain dengan cara memegang bagian tepi pemidangan. Tanpa alat ini, kita tidak akan bisa membordir. Yang terakhir adalah alat pengepres dan finishing. Alat pengepres adalah alat yang digunakan untuk memberikan bentuk yang tetap pada bagian-bagian bordir dengan cara disetrika. Sementara solder merupakan alat finishing yang digunakan untuk melubangi bahan atau kain pada bordiran jenis kerancang. Setrika merupakan alat pengepres sekaligus finishing pada hiasan bordir agar hasilnya rapi. Sementara solder, selain untuk melubangi jenis bordir kerancang, solder juga berguna untuk merapikan bagian pinggiran bordiran yang penyelesaiannya harus digunting, seperti bordiran pada bagian tepi kain atau ketika membuat bordiran timbul yang biasa dikenal dengan. Sebelum membuat tusuk dasar bordir, kita harus belajar membordir terlebih dahulu. Apa saja yang harus dipersiapkan selain perlengkapan bordir sebelumnya dan bagaimana cara membordir bagi pemula. Berikut akan dijelaskan bagaimana materinya. Pertama, siapkan kain belacu, pensil, dan penggaris. Kemudian, gambar pola-pola yang ada pada video pada kain belacu yang kalian punya. Pada video,
Terdapat berbagai macam bentuk pola yang bertujuan untuk melatih keluasan dalam membordir. Ada pola garis lurus, ada gelombang, ada zigzag, ada spiral, ada lingkaran, ada bentuk daun, dan ada bentuk hati. Setelah selesai menggambar pola, pasang ram pada kain. Letakkan bagian ram yang ada ringnya pada bagian bawah kain. Lalu, letakkan bagian ram yang tidak ada ringnya tepat di atas ram yang berada di bawah kain. Lalu, tekan ram hingga kedua bagian menyatu. Setelah itu, ketatkan ring yang berada pada bagian bawah kain. Kemudian, perbaiki kain hingga melekat dengan sempurna pada ram. Sekarang kita mulai belajar membuat tusuk lurus dan tusuk pipih. Pertama, letakkan kain yang telah dipasang dengan ram tepat di bawah jarum. Atur agar jarum berada pada pola yang akan dibordir. Injak pedal yang ada pada bagian bawah dan kendalikan ram mengikuti bentuk pola lurus yang telah digambar. Usahakan agar benang tidak keluar dari garis lurus yang telah kita gambar. Perhatikan video dengan seksama. Ini adalah cara membuat tusuk lurus. Untuk membuat tusuk pipih, lutut bagian kanan harus digerakkan mengenai senggolan mesin, seperti yang tertera pada video. Hal ini harus dilakukan bersamaan dengan menginjak pedal mesin agar jarum melebar dan dapat membentuk tusuk pipih. Selain itu, kecepatan dalam menggerakkan ram juga mempengaruhi hasil dari tusuk pipih yang telah dibuat. Semakin lambat menggerakkan ramnya, maka semakin rapat hasilnya. Namun, semakin cepat menggerakkan ram, maka semakin jarang hasilnya. Jika hasilnya jarang, bentuknya tidak akan pipih, tetapi zigzag. Jika hal ini terjadi, kita tidak perlu mendedel lalu mengulang bordirannya kembali. Kita bisa menimpanya dengan cara yang sama, tetapi kita harus mengurangi kecepatan ketika menggerakkan ram agar terbentuk tusuk pipih yang bagus, seperti yang ada pada video. Sekarang akan ditunjukkan lebih detail bagaimana tusuk pipih terbentuk. Perhatikan dengan baik video berikut. Semakin kuat kita menekan senggolan mesin dengan lutut, maka semakin lebar tusuk pipih yang akan terbentuk. Begitupun sebaliknya. Seperti yang ada pada video. Jika masih belum bisa membuat tusuk pipih dengan bagus, harus diulangi terus-menerus sampai mahir. Sekarang kita latihan membordir pada pola yang sudah kita gambar sebelumnya. Pertama, kita mengulang latihan membordir tusuk lurus dan tusuk pipih pada garis lurus. Selanjutnya kita akan belajar membordir pada bentuk gelombang. Pertama, bordir bentuk gelombang dengan tusuk suji cair. Ikuti bentuknya, jangan sampai ada yang lewat dari garis, hingga selesai.
hati-hati ketika membordir. Selanjutnya, timpa tusuk suji cair yang tadi telah dibuat dengan tusuk pipih sesuai dengan bentuk gelombang. Selain untuk melatih kemampuan dalam membordir, tujuan dari latihan ini adalah agar dapat menyeimbangkan antara tangan yang menggerakkan ram, telapak kaki yang menginjak pedal, serta lutut yang mengenai senggolan agar dapat membuat bordiran yang bagus dan indah. Kemudian, selanjutnya latihan membordir bentuk zigzag. Caranya sama seperti yang di awal tadi. Pertama, kita bordir dulu bentuknya dengan tusuk suji cair atau tusuk lurus hingga selesai. Setelah itu, kita timpa tusuk suji cair yang telah kita bordir tadi dengan tusuk pipih mengikuti bentuk zigzag yang telah kita gambar. Usahakan bordirannya rapi dan tidak ada bagian yang renggang. Gunting sisa-sisa benang yang ada dengan gunting bordir agar bordiran tampak rapi dan bersih. Selanjutnya latihan membordir bentuk spiral. Caranya masih sama. Diawali dengan membordir dengan tusuk suji cair, lalu kemudian dipipih. Hal ini untuk melatih keluasan tangan dalam menggerakkan ram juga, agar bordiran yang dihasilkan itu rapi dan sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau yang telah kita gambar. Selanjutnya latihan membordir bentuk lingkaran. Caranya tetap sama seperti yang sebelumnya. Pertama, dibordir dulu dengan tusuk suji cair, kemudian setelah itu baru dipipih. Hal ini penting dilakukan karena merupakan dasar dalam membuat bordiran. Jika tidak bisa melakukan teknik dasar seperti ini, maka tidak akan bisa membuat bordiran. Selanjutnya latihan membordir bentuk daun. Bentuk ini sangat sering ditemui ketika membuat bordiran, karena motif yang sering digunakan untuk membuat hiasan bordir adalah motif bunga, di mana setiap bunga pasti memiliki daun. Cara membuatnya masih sama seperti sebelumnya. Pertama, dibordir dulu dengan tusuk suji cair, lalu kemudian dipipih. Nah, setelah semua pola nanti di sini sudah dibordir, kita akan belajar teknik dasar membordir yang sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, kita harus latihan dulu membordir bentuk-bentuk yang ada pada video ini agar lebih terlatih lagi dalam membordir dan tidak kesusahan ketika akan belajar teknik nantinya. Nah, yang terakhir ada bentuk hati. Caranya sama, pertama ditusuk dulu dengan tusuk lurus atau tusuk suji cair, kemudian dipipih. Latihan ini juga berguna untuk membuat tangan lebih luwes dan tidak kaku dalam menggerakkan ram, sehingga nantinya ketika belajar teknik dasar bordir tidak terkejut lagi dan tidak kaku lagi tangannya dalam menggerakkan ram, begitupun dengan kaki yang menginjak pedal ataupun lutut yang mengenai senggolan. Sekarang kita masuk ke materi tusuk dasar bordir. Nah, pertama kita belajar membuat tusuk suji cair. Perhatikan videonya. Ini adalah tusuk suji cair biasa. Tusuk ini biasa disebut dengan tusuk setik
Dan tusuk ini terbagi atas 3, yaitu tusuk suji cair biasa, yang seperti ada pada video. Lalu ada tusuk suji cair setengah penuh. Tusuk suji cair setengah penuh adalah tusuk stik yang dibuat berulang-ulang sampai memenuhi setengah dari bentuk bordir yang dibuat. Seperti yang ada pada video, tusuk suji cair setengah penuh dibuat memenuhi setengah dari bentuk daun yang kita bordir. Tusuk lurus ini terus dilakukan sampai penuh. Selanjutnya ada tusuk suji cair penuh. Tusuk ini adalah tusuk yang dibuat berulang-ulang sampai memenuhi keseluruhan bentuk yang akan dibordir. Nah, seperti yang ada pada video, kita bisa meneruskannya dari tusuk suji cair yang setengah penuh tadi hingga memenuhi bentuk daun. Sekarang kita akan belajar membuat tusuk loncat pendek. Pertama, bordir bentuk daun menggunakan tusuk suji cair biasa. Kemudian setelah itu, timpa tusuk suji cair biasa tadi dengan tusuk pipih dengan kerapatan penuh. Sekarang kita akan belajar membuat tusuk loncat panjang. Sama seperti tusuk loncat pendek, pertama bordir bentuk daun menggunakan tusuk suji cair biasa. Karena benangnya ada yang tidak menggigit, maka kita bisa mengulangi tusuk suji cairnya dengan menimpanya. Setelah itu, timpa kedua tusuk suji cair yang telah dibuat dengan tusuk pipih. Perhatikan kerapatan tusuk pipih dan jarak tusuk pipih agar bisa menutupi kedua garis yang dibuat dengan tusuk suji cair. Lakukan dengan hati-hati dan perhatikan kecepatan dalam menggerakkan ram. Sekarang kita akan belajar membuat tusuk sasak. Pertama, bordir bentuk daun dengan tusuk suji cair, seperti yang ada pada video. Lalu, pipih bagian dalam pinggiran bentuk daun, tetapi tidak terlalu rapat. Kemudian, timpa setengah dari tusuk pipih yang pertama dibuat sampai bagian daun tertutupi dengan tusuk pipih. Nah, ketika pipihan yang kedua dia menimpa setengah dari yang pertama. Lakukan seterusnya hingga semua bentuk daun tertutupi. Selanjutnya kita akan belajar membuat tusuk granit. Pengerjaannya menggunakan tusuk suji cair atau stik dengan cara berputar-putar, seperti yang ada pada video. Perputaran ini dikerjakan secara beraturan dan searah. Seperti pada video, perputaran dilakukan ke arah dalam. Maka, granit yang akan kita buat harus berputar ke arah dalam seluruhnya.
Terakhir, kita akan belajar membuat tusuk belah kopi. Pertama, bordir bentuk daun dengan menggunakan tusuk suji cair. Tandain bagian tengahnya. Kemudian geser ram hingga kira-kira ketika dipipih dia akan membentuk miring. Kemudian pipih mengikuti bentuk daun secara perlahan. Setelah selesai, geser lagi ram. Kemudian lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pipih dengan menimpa bordiran yang pertama. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.